Sudah keluar Pak Rahman? Sudah, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Informatika, Bu Ade, dan rekan seperjuangan dulu ya, bisa dianggap seperti itu, Pak Rohman di saya. Dan ini saya lihat di daftar hadir peserta ada Bu Sofi juga, Pak Rohman ternyata. Beliau juga dosen kami, dosen saya dan Pak Rohman. Dan kepada mahasiswa informatika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, saya ucapkan selamat bertemu, selamat datang. Di sini saya mencoba ya, karena kemarin diminta sama Bu Ade dan Pak Rohman untuk mengisi, ya sebenarnya masih belum pantas ya, karena sekolahnya juga masih belum lulus ini. Tapi akan saya coba untuk menyampaikan apa yang sudah saya ketahui, ya kelebihannya hanya tahu lebih dulu aja, mungkin nanti dari teman-teman juga bisa menindaklanjuti informasi yang akan saya sampaikan ini. Kemarin sempat menyetujui untuk topiknya adalah ini, transfer learning dan fine tuning deep learning model menggunakan Python. Di sini saya harap mungkin ya dari peserta mahasiswa paling tidak sudah mengenal Python, karena Python ini perkembangannya sangat pesat sampai dengan saat ini. Lebih-lebih untuk tools yang ini untuk kecerdasan buatan dan untuk deep learning, karena satu open source, terus kemudian library yang disediakan itu sangat banyak sekali. Dulu waktu masih S2, saya dan Pak Rohman dan Bu Sofi ya mungkin juga senior kami itu masih menggunakan MATLAB, dan sekarang kami sudah hijrah menggunakan Python. Oke, informasinya untuk materi ini merupakan bagian dari mata kuliah data mining. Oke, baik. Sebelumnya sedikit izinkan saya mengenalkan diri saya. Seperti yang dikatakan sama Pak Rohman tadi, kita sama-sama dari Muhammadiyah Gresik. Kebetulan saya 2008 lulus, kemudian melanjutkan S2. Lulusnya sama dengan Pak Rohman, tapi masuknya beda. Kemudian untuk S3-nya, kemarin kebetulan saya berangkat duluan, baru kemudian Pak Rohman. Dan untuk pekerjaan, sudah jelas, untuk yang saat ini masih menjadi dosen UM Gresik. Oke, berbicara mengenai deep learning dan teman-temannya ya, ada machine learning dan seterusnya itu, otomatis ini adalah salah satu solusi dari permasalahan big data, di mana sampai dengan 2022 ini, setelah saya kemarin coba searching-searching, itu untuk trennya ada ini, ada cyber security, kemudian ada predictive analytics, kemudian ada actionable, data for improve untuk decision making-nya, kemudian ada clinical analytics, ini untuk healthcare ya. Ini di beberapa negara juga sudah banyak berjalan ini. Kemudian ada IoT dan ini ada artificial intelligence and machine learning. Ya. Jadi sebenarnya nanti akan kita ketahui hubungan antara big data, kemudian ada data mining,
terus ada data science, dan seterusnya. Pelan-pelan akan kita lihat masing-masing dari istilah-istilah yang berkembang saat ini. Untuk lebih ekonomisnya, sekarang banyak perusahaan atau baik perusahaan maupun kampus ya, maupun mahasiswa sendiri lebih memilih untuk menggunakan cloud dalam penggunaan atau dalam menyelesaikan masalah di big data ini. Alasannya karena sewanya itu sekarang sudah lebih murah daripada kita harus mempersiapkan entah server, entah infrastruktur ya, infrastruktur untuk menganalisis atau untuk memproses big data ini. Nah, kemudian sesuai dengan tema kita, jadi yang akan kita bahas nanti artificial intelligence and machine learning lebih dalam lagi. Nanti sedikit mengenai deep learning-nya. Saya harap juga untuk mahasiswa paling tidak tadi di awal sudah saya sampaikan sudah mengenal bahasa pemrograman Python, pembukaannya aja. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk deep learning ini sebenarnya dia bagian dari AI juga yang paling luar ya, induknya. Kemudian induknya lagi itu ada machine learning. Ya, mulai pada tahun 2010-an, sebenarnya ini kita sudah menginjak 2022 ya. Sudah sekitar 10 tahunan dari awal dimulainya era deep learning. Tapi tidak apa-apa, sekarang juga lagi booming. Bisa dimulai dari sekarang juga untuk mempelajari deep learning ini. Oke, kalau dari sebelumnya untuk artificial intelligence itu sepanjang sepengetahuan saya ada Bapak Alan Turing itu ya, Alan Turing yang mengusulkan yang pertama kali bagaimana supaya mesin itu atau bagaimana manusia itu bisa terkecoh, apakah yang menjawab waktu itu ketika sistem dianggap cerdas itu ketika manusia tidak bisa membedakan yang menjawab itu atau yang memproses ini adalah manusia atau mesin. Jadi seperti itu. Kemudian berkembang lagi menjadi machine learning yang lebih banyak masalah atau problem solving yang bisa diselesaikan. Namun untuk machine learning ini mungkin di mata kuliah data mining sudah dipelajari mengenai ekstraksi fitur. Nah, untuk machine learning ini ekstraksi fiturnya masih dilakukan secara handcraft atau dilakukan konvensional. Itu kemudian untuk dilakukan proses selanjutnya. Nah, sedangkan untuk yang deep learning ini, jadi dari satu, yang ini tadi yang sudah saya sampaikan, untuk machine learning, fitur extraction-nya ini dikerjakan oleh manusianya, jadi memilih untuk input, misalkan berupa mobil ini, ciri-ciri yang bisa diambil dari sebuah inputan gambar mobil ini apa saja. Nah, kemudian setelah itu dimasukkan ke model sehingga bisa diketahui apakah objek ini termasuk mobil atau bukan. Sedangkan untuk yang deep learning ini yang akan kita pelajari ini untuk ekstraksi fiturnya jadi satu, jadi dikerjakan secara komprehensif ya, secara lengkap di satu modelnya itu sendiri. Kemudian dari sini bisa diketahui
ini merupakan sebuah mobil atau bukan. Ini yang perbedaan mendasar antara machine learning dan deep learning. Nah, kemudian untuk slide yang berikutnya ini, mungkin saya bisa sedikit bertanya ya, biar nggak satu arah dari teman-teman. Mungkin tadi sudah diinformasikan ada artificial intelligence, kemudian lebih subnya lagi ada machine learning, lebih dalam lagi ada deep learning. Nah, terus tadi juga sudah disinggung sedikit mengenai data science. Nah, untuk data science sendiri, ini kalau di gambarnya ini dia membutuhkan semuanya ini ya, ada artificial intelligence, ada machine learning, dan ada deep learning. Nah, namun menurut teman-teman mahasiswa, sepengetahuannya, apa mungkin ada yang tahu informasinya, selain ini kecerdasan buatan ini, untuk bisa dikatakan sebagai data science ini, kita memerlukan apa lagi? Mungkin dari mahasiswa ada yang mau memberikan informasinya. Bisa raise hand. Ya, kalau mungkin belum ada, bisa kita lanjutkan dulu ya. Ya, Pak, di Jadi, komentar. di chat. Iya, ya. Ini dari Mas Ahmad Rendra Fajaresta. Iya, jadi memang benar selain terima kasih ya Mas Ahmad Rendra Fajaresta. Selain ilmu kecerdasan buatan ini, kita membutuhkan yang namanya ini domain expertise atau bidang keilmuan. Jadi ketika Anda memutuskan untuk menimba ilmu atau belajar pada prodi informatika ini sebenarnya sangat beruntung ketika saat ini sudah sangat semua bidang ya sangat membutuhkan adanya otomatisasi, kecerdasan proses dan sebagainya itu, maka secara tidak langsung kita bisa mempelajari bidang ilmu lain ya. Jadi belum tentu juga kan untuk yang prodi yang lain untuk mempelajari ilmu yang ada di prodi kita. Jadi beruntung kalian dan pilihan yang tepat. Kemudian di mata kuliah kalian yang data mining ini, sebenarnya dari data science ini nyelip satu sub kecil lah data mining yang ada di sini. Ya, jadi data mining bagian dari istilah data science. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, untuk informasi yang di gambar ini mungkin di kuliah kalian juga sudah pernah disampaikan. Jadi yang dimaksud data mining atau data science, ini ada berbagai macam informasi ya yang masuk, semuanya dimasukkan ini, kemudian ada mesinnya ini. Nah, setelah mesin ini memproses data yang apa saja ini datanya masuk, baru kemudian bisa dihasilkan atau bisa diketahui polanya seperti apa. Dia bisa berupa teks, bisa berupa gambar, video, dan sebagainya untuk dianalisis lebih lanjut sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk proses selanjutnya. Oke, mungkin ini sudah tidak ada masalah.
Nah, untuk teknik-teknik data mining di perkuliahan mungkin juga sudah disampaikan. Ada association rule, ada classification, ada prediction, clustering, dan seterusnya ini. Di sini nanti yang akan saya angkat contohnya ini di klasifikasi ya, salah satu. Kemudian untuk klasifikasi ini nanti ada beberapa model. Ya, yang pertama ada supervised learning, ada unsupervised. Nah, untuk yang klasifikasi ini untuk model atau metodenya mungkin sudah dikenal juga, ini ada KNN, ada decision tree, ada SVM, dan ini nanti ada neural networks. Nah, untuk neural networks ini yang akan kita bahas ya. Jadi pengenalan sedikit. Kalau yang neural network zaman dulu tahun 90-an, 80-an ini hidden layer-nya mungkin masih cuma satu ya. Jadi proses yang dikerjakan oleh model ini, neural network ini masih sederhana, simple. Kemudian pada era berikutnya, lah ini dikenal deep learning, neural network, di mana hidden layer-nya ini lebih dari satu. Nah, di sini untuk node-nya ya sudah pernah dengar istilah node. Nah, di sini ada beberapa warna yang berbeda. Ini bisa menunjukkan bahwa node ini fungsi aktivasinya atau node ini dia sedang freeze atau tidak. Nah, itu bisa dianalogikan seperti ini. Karena nanti ketika deep learning kita implementasi di Python-nya itu ada opsi untuk melakukan namanya itu dropout ya. Dropout itu bisa memfreeze dari node-node ini, misalkan secara acak bisa dinonaktifkan node ini yang berwarna putih ini berarti dia di freeze. Ada freeze 1, freeze 2, freeze 3 ini. Oke. Kemudian untuk hasil pengenalannya ya, di masing-masing node ini nanti ada istilah sebelum menuju ke output, ada istilah feature map ya, yang dihasilkan dari masing-masing layer. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, untuk lebih advance lagi neural network-nya untuk deep learning, ini kita akan membahas yang CNN. Sebenarnya modelnya ini lebih banyak dari ini, cuman ini kemarin saya dapatkan dari artikel ini, dari Springer. Kebanyakan CNN ini digunakan untuk objek gambar. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk macam-macam dari CNN. Jadi ketika kita masuk lebih dalam lagi, yang pertama dulu ada LeNet, ada AlexNet, ini yang sebagai apa namanya itu awal ya, model awal yang diusulkan oleh peneliti, terus berkembang sampai saat ini ada attention CNN. Kemudian, nah ini tadi karena kepanjangan dari CNN ini convolution neural network, jadi di sini struktur dalamnya dari CNN ada convolution, kemudian ada max pooling, dan begitu seterusnya tergantung dari layer yang kita buat nanti strukturnya. Terus kemudian sebelum ada klasifikasi ini ada satu layer yang namanya flat.
Jadi semua fitur map itu dijadikan satu kali banyaknya fitur. Nah, jadi ini fitur map-nya. Kemudian ini bisa didapatkan dari penerapan filter ini. Ini untuk ukuran filter ini macam-macam, tapi yang umum digunakan itu biasanya 3x3, 5x5, dan seterusnya. Oke, nah terus untuk implementasinya di sini ada bahasa Python, terus ini adalah library-library yang dibutuhkan. Untuk yang pertama bisa menggunakan PyTorch, kemudian ada Keras, dan ini gabungannya sama TensorFlow. Biasanya seperti itu. Terus untuk grafik-grafik ada library Matplotlib. Kemudian ini NumPy untuk aritmatikanya. Kemudian Pandas ini untuk data frame ini sangat powerful. Kemudian untuk matriks dan segala macam ini bisa disediakan oleh scikit-learn. Nah, kemudian untuk tadi sudah saya sampaikan online atau cloud tadi itu di sini ada beberapa yang saya ketahui, mungkin masih ada banyak lagi. Yang saya ketahui ada Google Colab, ada Azure, ada Kaggle, dan ada ini miliknya Alibaba ya, AWS atau ya miliknya Alibaba mungkin. Terus kita akan menggunakan yang ini Google Colab. Nah, untuk strukturnya ini Google Colab bisa, karena ini sangat ekonomis bagi mahasiswa, ada yang versi gratis dan juga ada yang pro. Kebetulan saya yang pro ini sebulan investasinya 150.000. Jadi kalau menurut saya mungkin masih terjangkau ya digunakan oleh mahasiswa daripada harus menyiapkan laptop dengan spesifikasi gaming yang harganya sudah di atas 15 juta. Nah, ini menurut saya lebih worth it daripada teman-teman yang harus menyiapkan laptop gaming gitu. Jadi yang di sebelah sini adalah ini sebenarnya sama dengan Jupyter Notebook yang dijalankan di Colab, Google Colab gitu ya. Jadi yang pertama ini area kerjanya, terus yang kedua ini file-file yang nanti akan digunakan baik lokal dari disk ini atau nanti bisa sinkronisasi ke Google Drive kita ya. Kemudian untuk yang runtime ini nomor 3, ini pemilihan device-nya, prosesnya nanti menggunakan CPU atau ini GPU, maaf, typo, atau TPU ya. Jadi cuman untuk yang baik yang Colab maupun yang Colab Pro ini ada pembatasan runtime-nya yang bisa digunakan untuk GPU itu hanya 2. Jadi nanti gantian satu proses selesai, satu proses selesai. Pokoknya maksimal 2 gitu ya. Nah, ini saya ngambil studi kasus di klasifikasi penyakit daun. Kebetulan artikelnya sudah terbit di jurnalnya Muhammadiyah Malang, di mana nanti sudah familiar mungkin teman-teman mengenai alur kerjanya, dimulai dari image-nya, kemudian ada pre-processing dulu ya, pre-processing dulu, kemudian ada training. Nah, setelah di training modelnya baru kita tes dan seterusnya. Jadi bagannya bisa seperti ini. Nah, nanti karena kita konsepnya itu transfer learning dan fine tuning, maka untuk yang pertama berarti ini ada 2 skenario nanti.
Yang pertama ini hanya transfer learning saja. Kemudian yang kedua transfer learning dan ada beberapa blok konvolusi, ya, beberapa blok konvolusi di modelnya itu yang nanti bobotnya itu kita update. Nah, nanti akan kita ketahui seberapa signifikan ketika bobot itu diupdate dan sebelum diupdate itu nanti akan ketahuan bedanya secara signifikan. Itu sudah saya tulis di sini, sudah saya masukkan di artikel ini, nanti bisa teman-teman download, bisa teman-teman baca. Yang jelas lebih signifikan, hasilnya lebih bagus. Dan waktunya juga akan lebih cepat dari cara sederhana, yaitu fine tuning untuk update bobot di beberapa blok convolution yang terakhir. Oke, ini contohnya gambar-gambar yang ada di dataset. Kebetulan saya menggunakan dataset Plain Village yang bisa di-download. Nah, ini ceritanya kemarin juga sempat belajar bersama dengan Pak Rohman ini. Kita join dataset. Total datasetnya ini ada 54.000. Ya. Salah satu ciri lagi dari deep learning itu membutuhkan dataset yang banyak. Jadi kalau karena dia otomatis mendapatkan fiturnya, kalau misalkan datasetnya itu sedikit, maka fitur yang didapatkan juga akan minimalis gitu ya. Jadi ketika ada contoh atau ada kasus gambar yang lain, bisa jadi modelnya itu performanya tidak begitu bagus. Nah, ini di studi kasus ini ada 54.000, sudah cukup, nanti belum ada proses augmentasi lagi. Ya. Jadi kalau mau implementasi di Google Colab, langkah-langkahnya bisa ini, import libraries, kemudian kita ambil dataset, preprocessing, kemudian seperti biasa ada split, ada train, valid, dan test, kemudian ada proses training, tadi sudah saya sampaikan, ada dua skenario. Skenario yang pertama itu bobot tidak dirubah pada convolution yang beberapa layer yang terakhir itu. Kemudian yang kedua, bobotnya ini dirubah. Oke, mungkin dari sini ini saya close dulu. Bisa langsung ke Google Colab-nya. Nah, ini saya buka dari Google Drive ya, karena sempat disimpan di sini. Kita coba yang pertama, ini untuk skenario 1 ini berarti yang bobotnya tidak dirubah. Kita coba yang buka yang ini, DenseNet. Nah, ini modelnya, maaf. Ini DenseNet skenario 1. Nah, ini bisa dilihat ya layarnya. Keluar tampilan Google Colab saya. Ini baterainya habis. Nah, ini karena datasetnya kemarin sempat saya upload di Kaggle, jadi di sini saya harus ngambil dulu dari Kaggle-nya. Nah, setelah saya ambil ini, baru kemudian import library yang dibutuhkan. Ada TensorFlow, ada Keras. Pak Denny, untuk ya, tampilan apa itu namanya Google Colab-nya belum tampil. Belum tampil ya Pak ya. Masih PPT. PPT-nya ini di close ya.
Oh, share all, share share all, ulang ya. ya. Oke, siap. Ini keluar sudah. Nah, ini tampil. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi. Karena kemarin sudah saya upload di Kaggle, jadi kalau teman-teman bisa buka di sini Kaggle. Di sini juga selain kita bisa nyimpen dataset, ya ini ada banyak sekali datasetnya. Ini kita juga bisa mempelajari dari kodenya orang lain ya yang lebih praktis gitu ya. Juga disampaikan juga hasilnya seperti apa dan bisa di-run langsung dari Kaggle-nya ini. Jadi teman-teman nanti bisa daftar dulu tapi untuk merunnya. Nah, kembali lagi ke sini. Setelah kita ambil datanya dari Kaggle, nah kita import library-library yang dibutuhkan. Ada tadi ya TensorFlow, Pandas, NumPy, Matplotlib. Kemudian untuk scalar-nya ini kita butuh matrix, ada classification report, ada confusion metric, accuracy score dan seterusnya. Ini sangat dibutuhkan. Kemudian ada ini juga sangat dibutuhkan train test split. Ini untuk tadi dataset kita bagi menjadi train, valid, dan tes. Oke, selanjutnya ini tambahan ya untuk ini untuk mengakses karena kita datanya itu Citra, kita mengakses direktorinya. Kemudian yang kedua ini adalah proses untuk data trainingnya kita butuh augmentasi, di mana nanti dari citra yang ada ini bisa pilihan untuk sudutnya ini. Ada yang pertama ini rotation rings, jadi sudut rotasinya berapa. Ini kebetulan saya menggunakan 30. Kemudian ada komponen-komponen yang lain ini, nanti bisa dicoba satu persatu gitu ya. Nah, nanti biar tahu efeknya seperti apa. Nah, baik training maupun validasi data ini, dua-duanya kita lakukan normalisasi. Ya, kalau di MATLAB, normalisasinya sama kan, dibagi dengan nilai tertinggi intensitas dari suatu piksel. Kemudian kebetulan datanya itu sudah terbagi menjadi train dan valid. Nah, jadi setelah kita augmentasi, ini namanya preprocessing, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam batch size. Ya, ini yang mungkin nanti bisa berpengaruh pada hasil trainingnya, performance model. Jadi nanti tergantung dari banyaknya data dan batch size ini bisa berpengaruh terhadap performance. Terus kemudian kita import lagi, karena transfer learning itu kita menggunakan model yang sudah jadi ya. Menggunakan model yang sudah jadi. Di sini kita import DenseNet ini. Namanya yang sudah dibuatkan orang, namanya DenseNet. Kemudian di sini ada optimizer, Adam, kemudian kita pilih Adam. Ini sebenarnya ada banyak. Kalau mau lihat beberapa macam optimizer bisa dibaca dari sini, keras ini, keras ya. Terus untuk berikutnya kita bangun strukturnya, yaitu misalkan input layernya ukurannya berapa. Lah, kalau DenseNet ini disebutkan di papernya itu dia cocok di maksimal ya di ukuran 224 kali 224, 3 ini berarti channelnya, yaitu
mungkin sudah diketahui di PCD, pengolahan citra digital, ada red, green, blue gitu ya. Kemudian karena ini hanya skenario satu, hanya transfer learning, langsung bisa kita tambahkan ini saja, global average, pooling, terus kemudian kita masukkan ke klasifikasi. Karena kelasnya ini ada 38, maka di sini masuk 38, kemudian fungsi aktivasinya softmax. Nah, terus setelah di run ini keluar modelnya, ini informasi modelnya. Kemudian untuk ini compile model, kita harus kita compile dulu sebelum di training. Kita tentukan optimizer-nya apa, kemudian loss evaluation-nya apa, kemudian ada matriksnya apa, akurasi. Mohon maaf, saya izin sebentar boleh? Monggo. Pak Rohman, ya sebentar ya, ada tamu sebentar. Mohon maaf, karena di rumah sendirian. Oke, lanjut ya. Tadi saya ulangi di sini, nyampe sini. Setelah model itu kita buat strukturnya, kemudian kita compile dulu. Nah, di sini ada optimizer Adam. Terus untuk learning rate, di neural network juga mungkin sudah pernah ketemu ya. Jadi ini kemampuan model untuk belajar itu seberapa cepat gitu. Nah, ini bisa disetting mulai dari 1 atau mulai dari 0,1 sampai 0,01 atau berapapun ini ya, sesuai dengan keinginan kita model ini mau belajar seberapa lama atau seberapa cepat. Kemudian untuk berikutnya, nah ini untuk bagian trainingnya, ini kita bisa definisikan lokasi penyimpanan hasil modelnya ini. Kemudian untuk checkpoint ini, kita berdasarkan apa untuk training modelnya itu berdasarkan akurasi dari file ini berarti validasi ya, proses validasinya. Jadi selain train ada validasi. Kemudian untuk max, mode max ini berarti memeriksa dari akurasinya ini nilai yang terbaik. Kemudian model hanya disimpan, baik model dan bobotnya itu hanya disimpan ketika nilainya lebih baik, seperti itu, dari epoch atau dari iterasi sebelumnya. Kemudian untuk yang early stopping ini juga sangat berguna, karena di atas ini kita sudah definisikan, misalkan contoh di sini 100 ya, ini bisa lebih dari 100 juga, misalkan ada 1000 atau 10.000 epoch. Nah, ternyata
model ini sudah tidak menghasilkan akurasi di validasi yang lebih bagus, tetapi karena sudah kita definisikan 10.000, maka dia akan jalan sebanyak 10.000. Nah, fungsi dari early stopping ini kita bisa menghentikan ketika model ini secara berurut-urut, misalkan di sini ada 10 kali. 10 kali nilainya itu tidak lebih baik. Ya, tidak lebih itu berarti bisa sama dengan atau malah lebih kecil. Nah, ketika terjadi 10 kali lebih baik, nah ini bisa kita asumsikan bahwa model sudah stuck. Nah, kita tidak perlu nunggu lagi sampai epoch yang 10.000. Nah, kalau neural network yang sebelum deep learning itu kan epochnya entah dia hasilnya itu bagus atau tidak, yang penting nilai epochnya harus terpenuhi, seperti itu ya. Kemudian verbose ini adalah opsional untuk menuliskan historinya di layar, seperti ini aja. Nah, karena ini transfer learning, ketika ada epoch yang pertama, ini hasilnya sudah di atas 50% ya. Di sini ada 60%, 80 bahkan ya. Di iterasi di epoch kedua sudah bisa 81 dan seterusnya. Nah, ini yang terbaik akhirnya dia menghasilkan, bisa dilihat di bawah aja kalau di sini kebanyakan ini 94,991 pada epoch ke-39. Nah, di sini tadi kan sudah kita definisikan 100 ya. Ternyata nggak perlu sampai 100 untuk nunggu prosesnya itu. Di 39 sudah berhenti karena sudah 10 kali berturut-turut akurasi validasinya itu tidak berubah, tidak lebih baik. Nah, setelah model terbentuk, kita coba eksekusi untuk data tesnya. Jadi kita load dulu sama seperti yang di atas, kita ambil dulu data tesnya, kemudian di sini ada 10.863 data tesnya, kemudian kita lakukan predik dengan model.predict. Nah, model ini didapat dari mana? Didapat dari sini ya, pas kita compile ini, model compile ini. Nah, kemudian kita buat apa ini namanya, ini untuk labelnya, kemudian kita buat conversion metricnya. Nah, setelah itu bisa juga kita lihat secara keseluruhan performance dari model. Nah, ini maksimal adalah 94 ya tadi. Nah, ini untuk bisa membuat grafiknya. Nah, kalau yang skenario 2, ini misalkan kita buka, bisa kita lihat langsung di bawah. Ini karena sudah pernah di run, jadi di sini tidak saya run lagi ya, karena membutuhkan waktu yang lama nanti. Nah, di sini jadi 98. Skenario 2 tadi adalah beberapa blok terakhir di modelnya itu kita lepaskan, kita open ya. Jadi ini skripnya, codingnya. Jadi mulai dari layer ke-76 ini sampai layer terakhir, nah ini bobotnya dia bisa dirubah. Ya, di mana trainable-nya sama dengan true. Nah, ini untuk melihat apakah yang kita setting ini sudah benar. Misalkan tadi mulai dari jumlah layernya 376 ya. Tapi di sini bukan jumlah layer, ini blok. Beda lagi informasinya. Nah, di sini mulai oh ya 376. Nah, di sini. Ini
bobotnya mulai dari 36 sampai akhir ini, dia bobotnya bisa diupdate, dan hasilnya secara mengejutkan dia bisa lebih baik. Dari training juga dia sudah dapat 99%. Nah, dari data tesnya dia bisa dapat 98. Ya. Dan ini lebih baik daripada yang tadi ya, tidak terlalu overfit. Kalau ini kan kelihatan ada overfit di sini. Oke, selanjutnya modelnya ini bisa kita simpan dengan perintah ini, save model titik save. Ini baik bobot maupun modelnya itu tersimpan ya, yang tadi di folder ini tadi model skenario 2 katanya gitu. Di sini ada DenseNet. Nah, ini modelnya. Nah, nanti kalau mau diimplementasikan di perangkat mobile, lah yang diambil itu hasil dari generate modelnya ini. Jadi ini yang nanti yang dipakai. Ya, jadi sudah tidak perlu training lagi. Kalau mau ada update model terbaru, berarti di training dulu di sini, Google Colab, baru kemudian ditaruh di aplikasi kita. Seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai transfer learning dan fine tuning ini. Studi kasusnya klasifikasi penyakit daun. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Rohman. Oke, terima kasih Pak Denny Sutaji. Materinya cukup dalam, ya lumayan berat ya, lumayan empuk gitu kalau saya melihat, karena ini kan bahasan terkait mulai dari apa itu artificial intelligence, kemudian terkait dengan machine learning, deep learning, hingga data science, sampai pada apa itu namanya aplikasi. Kalau ini saya melihat dari aplikasi Pak Denny Sutaji yang setahun terakhir cukup berdarah-darah ya Pak, untuk membuatnya sampai ketemu seperti ini. Tapi apa itu namanya rewardnya cukup menarik, karena jurnalnya itu publikasi pertama di jurnal internasional langsung masuk Q1. Ini sangat luar biasa. Gitu. Tentunya bagi kami juga para dosen ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Baik rekan-rekan semuanya, baik Bapak Ibu dosen maupun rekan-rekan mahasiswa, monggo saya persilahkan untuk bisa bertanya langsung kepada Pak Denny. Saya buka 3 pertanyaan untuk diskusi pertama, itu bisa dari dosen maupun dari teman-teman mahasiswa. Silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Erlina. Kan tadi studi kasusnya itu data image. Lalu apakah transfer learning ini bisa digunakan untuk data teks atau data tabular, Pak? Dan performanya itu apakah sama bagusnya dengan klasifikasi data image? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Erlina. Pak Denny, monggo bisa langsung jawab. Oh langsung, oke siap. Pada dasarnya semua model data itu bisa dieksekusi oleh deep learning ini. Untuk yang image itu memang lebih banyak menggunakan model CNN ya. Jadi kembali ke sharingan tadi, bisa saya sampaikan kalau model-model deep learning itu, nah ini, kalau untuk yang teks
itu induknya adalah ini RNN, yaitu Recurrent Neural Network. Nah, nanti ada anak-anaknya sampai dengan saat ini ya tentu saja banyak sekali ya variasinya. Tapi yang paling sering digunakan, yang paling dasar ini ada LSTM sama GRU. Nah, kalau yang bidirectional atau BI-LSTM ini kalau pada kalimat itu misalkan saya belajar Python. Nah, kalau bidirectional itu bisa dibalik, Python belajar saya. Jadi seperti itu aja bedanya. Kemudian untuk gate-gate-nya nanti juga beda antara LSTM dengan GRU ini. Nah, kemudian untuk yang tadi ada apa? Video ya. Tabular, Pak, data tabular. Ya, kalau tabular itu bisa misalkan ada dua ya, cenderung yang pertama data periodik atau istilahnya data apa itu namanya Pak Rohman, kalau data urut itu ya seperti itu bisa menggunakan LSTM juga ya. Lebih kalau tabular itu bisa DNN juga, DBN, nah ini juga bisa DBN. Untuk yang CNN jarang, karena CNN ini biasanya banyak digunakan untuk citra, video. Nah, video itu juga kan inputnya video, tapi sistem kan setiap frame per frame itu kan dijadikan image dulu. Nah, jadi jatuhnya nanti untuk yang video juga bisa dieksekusi menggunakan CNN ini. Lebih istilahnya lebih cocok gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang GAN ini mungkin teman-teman sering juga ini di penggunaan filter-filter itu. Ya, jadi dari satu gambar bisa untuk membuat gambar yang lain, atau misalkan dari gabungan dua gambar bisa mengenerate satu gambar baru. Jadi wajah-wajah fake apa gitu bisa digunakan menggunakan GAN ini. Atau bisa juga untuk GAN itu ini ketika kita kekurangan dataset, Pak Rohman, untuk data augmentasi itu bisa kita generate menggunakan GAN ini juga. Misalkan kita tambahkan noise atau kita tambahkan ya objek-objek lain gitu, atau variasi baru, variasi spesies baru, nah itu bisa kita coba menggunakan GAN. Nah, untuk performanya yang jelas merata ya, hampir semuanya bisa dilakukan oleh model deep learning ini. Nah, nanti tergantung dari yang pertama itu dari data yang kita gunakan, karena begitu juga di data mining kan ya, ada istilah kalau datanya itu nggak bagus, mau diproses pakai model apapun ya, kasihan modelnya, hasilnya juga nggak bakalan bagus. Jadi sebelum masuk model itu ada proses preprocessing itu tadi. Nah, preprocessing itu lengkap, nanti ada data selection, data augmentation, kemudian ada data malah menghapus gitu ya. Jadi data-data yang tidak diperlukan, yang sekiranya kalau bahasanya data mining itu ada pencilan, itu nanti tergantung kasusnya. Kalau memang di kasusnya itu butuh data pencilan itu, boleh kita pakai, tapi kalau malah jadi masalah, bisa kita hilangkan atau bisa tidak kita gunakan seperti itu. Itu Pak Rohman untuk pertanyaan yang pertama. Oke, Pak Denny, menarik. Untuk rekan-rekan juga di sini yang tadi yang disampaikan Pak Denny terkait ada BLSTM itu
sekarang juga sedang menjadi topik risetnya Pak Alvan, Pak, kebetulan di teks beliau gitu. Kemudian Bu Julian itu juga teks, tapi di case-nya itu di hate speech. Kalau Pak Alvan itu kan di sentiment analysis. Ada tadi Pak Denny sempat menyebutkan data cleaning. Data cleaning ini juga sekarang jadi topik risetnya Pak Arif Senja gitu. Beliau di DSI, kalau di UMG namanya DPSI, Pak gitu. Jadi yang jenengan tadi jelaskan itu hampir semuanya dipelajari oleh rekan-rekan. Jadi teman-teman juga nanti kalau yang tertarik di data science, teman-teman Bapak Ibu dosen juga sekarang berfokus di topik-topik tersebut. Jadi bisa nanti untuk saling berdiskusi untuk tindak lanjut dari kuliah tamu ini. Dibuka oleh Pak Denny, ditindaklanjuti oleh teman-teman dosen yang lain gitu. Monggo yang lainnya bisa dilanjutkan, barangkali ada pertanyaan yang lain. Bagi Bapak Ibu dosen juga monggo kami persilakan untuk bertanya. Halo, permisi. Halo, ya masuk. Izin mau tanya ya. Pak, saya mau tanya mengenai validasi dan juga akurasi validasi ya. Apa aja cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan validasi dan juga validasi akurasi yang sempurna, Pak? Jadi terkait validasi, Pak Denny, dari Mas Sasif Zulfikar. Oke, kembali ke source code-nya tadi ya. Nah, kalau di sini, di source code ini, untuk validasi, yang pertama itu kita definisikan dulu optimizer-nya dulu. Jadi di sini yang paling umum, ini kita ngomong yang paling umum digunakan, itu ada Adam. Dan nanti variasinya ada banyak. Nah, kemudian learning rate ini juga berpengaruh. Ya. Kemudian untuk validasi di trainingnya itu untuk categorical cross entropy ini karena tadi di sini adalah multi class ya, multi class, jadi lebih dari 2 sudah bisa dikatakan dia multi class. Kalau dia cuma 2 kelas, di sini desnya 2, maka untuk loss-nya ini kita gunakan binary cross entropy. Seperti itu. Kemudian matriks ini yang kita gunakan akurasi. Nah, sepanjang sepengetahuan saya, itu yang sering saya kombinasikan, yang sering saya tuning, saya cari tahu mana yang terbaik, itu dari yang pertama dari ini, Adam dan learning rate. Kemudian itu juga ada pengaruh dari tadi ini, yaitu sebelum ini ya, batch size. Ini ternyata juga pengaruh batch size ini. Jadi ketika datanya itu memang sangat banyak, ini bisa lebih dari 25, bisa 128 atau ya setengah ya, maksimal mungkin kalau menurut saya 128. Kalau 256 mungkin terlalu banyak. Ini bisa kelipatan dari 4 ya. 4, kemudian 8, terus 16, 32, dan seterusnya. Nah, kebetulan kemarin setelah saya coba-coba, bisa mendapatkan hasil yang istilahnya stabil seperti itu di angka ini, di angka 25, dan untuk validasi datanya, itu ada di angka ini, 18. Ya mungkin selisihnya tidak terlalu signifikan, mungkin 1 koma atau berapa koma, tapi untuk sebuah laporan di paper, di jurnal, 1 koma itu sudah sangat susah mendapatkannya.
Jadi maka dari itu yang perlu diperhatikan ini, mulai dari batch size, terus kemudian beberapa optimizer ini juga perlu dicoba. Ya, jadi selain Adam ini ada Adam W, Adam Weighted, terus Adam Max, dan masih banyak lagi. Ini bisa dilihat dari sini, keras ini. Tadi sempat saya buka itu, mananya lagi ya. Oh. Optimizer, ada SGD, RMS Pro, dan ini. Nah, ini yang ada di Keras ya. Nanti kalau yang di PyTorch itu ada lagi selain ini untuk optimizernya. Nah, ini memang nggak bisa langsung kita pakai, aku mau pakai ini aja. Itu kita harus nyoba-nyoba dulu. Kita harus nyoba-nyoba dulu. Lah, kalau mau misalkan dengan studi kasus yang sama dengan orang lain yang sudah pernah meneliti itu, sudah dikatakan pakai ini, pakai ini, pakai ini, nah itu mungkin bisa dijadikan rujukan awal. Optimizernya pakai ini, terus pakai Adam, katakan seperti itu. Terus learning rate ini juga pengaruh. Nggak selamanya lebih banyak, lebih kecil ini dia bisa lebih baik. Nggak selamanya juga, misalkan ini 0,1 seperti itu ya. 0,1 gini dia lebih jelek. Bisa jadi 0,1 ini dia bisa lebih baik dari 0,0001 tadi. Seperti itu. Jadi memang konfigurasinya atau settingannya ini memang harus kita coba. Tapi kalau dari 0 potol, kata seperti itu ya, kita tidak tahu sama sekali, itu juga nanti akan lama prosesnya. Seperti yang saya lakukan dulu. Ya, sempat sama Pak Rohman ini sampai 1 bulan laptop nyala terus, running terus gitu, akhirnya sudah dapat feel-nya, sudah dapat settingannya, yang baik itu yang seperti apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk mendapatkan apa itu namanya validasi paling optimal memang itu proses. Jadi apa itu namanya banyak hal yang perlu diuji dan banyak hal yang perlu dicoba nih Pak Denny. Iya, iya. Dan memang butuh waktu. Iya betul, butuh waktu karena untuk mendapatkan apa itu namanya hasil yang optimal kan perlu effort yang optimum. Iya. Selanjutnya mungkin jadi pertanyaan terakhir bisa ditutup pertanyaan dari Bapak Ibu dosen gitu. Mungkin dari Pak Alvan atau Bu Ade atau Bapak Ibu yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Rahman. Yeay. Pak Denny, Oke, luar biasa hasil kerja jenengan. Kami belum ada apa-apanya. Kemarin dibantu Pak Rohman banyak, Bu. Bu Ade ini malah publikasinya di antara kami yang lebih cepat, Pak. Sudah accepted gitu. Anu aja Pak, apa istilahnya rezeki aja. Padahal teman-teman ini semuanya luar biasa. Pak Roman penelitiannya luar biasa, Pak Arfan semuanya ini teman-teman yang lagi S3 juga ya. Mohon doanya bisa segera mengikuti Pak Denny nih. Amin, amin. Luaran kami. Pak Denny, saya ini kan kebetulan kan berkutat dengan sinyal EEG ya, yang mendeteksi epilepsi. Kebetulan saya sudah melakukan percobaan menggunakan ya machine learning lah beberapa metode. Selanjutnya saya sudah mencoba di LSTM. Nah, saya terkendala di CNN-nya ini. Nah, tadi yang menyambung pertanyaannya Mbak Erlina. Nah, CNN ini kan kebanyakan bekerjanya memang menggunakan image ya. Ya, yang datanya itu bentuknya metrik gitu. Iya, metrik. Nah, saya ini masih terkendala untuk yang CNN, untuk yang kan data saya memang time series ya Pak Denny. Fitur saya memang time series. Jadi saya sinyal itu saya ekstraksi fitur dulu
terus dapat ada fitur-fiturnya. Nah, ketika saya coba di CNN itu ternyata belum bisa itu. Nah, saya kalau misalnya time series itu apakah bisa ataukah memang dia harus gambar sinyal asli, artinya inputan saya berubah menjadi image atau bagaimana ya? Sehingga saya masih berputar di situ-situ saja, jadi belum ada kemajuan. Apakah Pak Dedi pernah melakukan yang data time series mungkin untuk percobaannya? Nah, Itu. ini iya, izin menjawab ya, Bu ya. Ini berdasarkan pengalaman aja. Kemarin itu sempat diminta sama dosen untuk mengolah ini, Bu. AJR ini kalau bahasa Indonesianya itu paru-paru. Nah, paru-paru suaranya itu kan dia juga bisa disebut time series juga kan, Bu? Suaranya Iya, dari apa? Gelombang. Lembang. Nah, dari detik ke 0 Iya. sampai detik ke berapa. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang kebetulan yang ini, time series ini saya rubah dulu. Jadi fiturnya itu menjadi gambar. Nah, di sini ada namanya MFCC. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, maksimal 2. Jadi harus kita tutup dulu. Nah, jadi ini, nah ini dari suara-suara ini, kemarin itu saya potongi dulu per 3 detikan atau per 5 detikan gitu. Nah, dari situ saya rubah, bukan ini. Saya rubah fiturnya menjadi MFCC istilahnya itu, dan ini bentuknya gambar, Bu. Enggak saya lihatkan. Jadi bentuknya nanti gambar. Lah, kalau papernya ini, nah dari awalnya ini kan suara paru-paru. Nah ini MFCC tadi. Nah bentuknya seperti ini. Jadi nanti yang dimasukkan ke CNN-nya itu bentuknya gambar seperti ini. Nah, untuk pola misalkan dia sakit, normal, atau bronkitis, COVID gitu, polanya ini nanti beda-beda memang. Kalau dilihat secara kasat mata itu beda-beda, sehingga bisa dimasukkan ke CNN. Ya, nah Jadi ini. tetap image ya Pak Denny ya? Iya, CNN. Jadi anunya tetap image. Iya. Lebih powerful ya kalau itunya dalam bentuk image. Sebenarnya bisa kalau masih dalam bentuk yang lain, cuman kurang powerful juga. Jadi otomatis nanti akurasinya kecil. Iya, bisa seperti itu. Ya, berarti saya harus belajar ke Pak Rohman ini yang ahli image. Nah, iya, betul loh. Pak Rahman ini yang dia menghanyutkan ya. Saya juga masih belajar, Pak. Saya dulu juga awalnya tertarik image itu dari Bu Sofi waktu itu. Kemudian diskusi bareng dengan Pak Denny. Masih Iya. jauh, Bu. Ya, nanti sama Pak Rohman sama Pak Denny lah. Iya. Ya, Nah matur ini nuwun. bisa pakai CNN bisa langsung 98. Pokoknya kalau apa ya? Kalau CNN ini hasilnya di atas 95 lah, Bu, mesti wis. Pasti ya. Wis.
Saya pakai LSTM itu masih Pak 90. Apa karena memang dia harus banyak datanya ya? Padahal data saya Ya, fiturnya itu sudah banyak sebenarnya, 5 ribuan. iya bisa jadi datanya, Bu. Berapa Datanya. datanya? Iya, oke. Matur nuwun, Pak. Oke, sami-sami. Absen atau bisa dorong? Oke, rekan-rekan yang lainnya, Mungkin Bu ada? Sofi, Pak Rahman. Oh ya, Bu Ada Sofi, monggo Bu Sofi. Bu menyampaikan Ade, nasihatnya. Saya ya, juga belajar banyak dari Bu Sofi. Bu Ade, Pak Alvan, ini kebetulan ada Bu Sofi, beliau yang dulu ngajar di kami awal terkait citra gitu, barangkali nanti bisa Salam kenal Bu diskusi. Sofi. Beliau juga Assalamualaikum Bu Sofi. kakak kelas kita di ITS sekarang gitu, tapi sudah lebih dulu. Salam kenal. Iya. Namanya ada di ini, lab kandidasi. Iya, betul. Oh iya ya, Iya. nama saya peninggalan ya Pak. Iya. Beliau asesornya Bu Julian Pak In dulu. Iya dulunya. Oh, gitu. Asesor PKD. J. Matur nuwun Bu, meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih. Saya juga ini mendapat kehormatan bisa bergabung dengan teman-teman semua. Bu Sofi image ya. Iya Bu Ade. Nggih. Di image processing. Image processing. Ya kebetulan saya juga kemarin melakukan disertasi pakai ini deep learning. Oh iya. Di ITS juga nggih Bu? J. Ya, promotornya siapa Bu? Waktu itu Bu Handayani sama Pak I. Oh iya. J. Kemudian ke depan bisa bersama Bu Sofi juga di kegiatan-kegiatan kami. Kebetulan Insya Allah. Insya Allah. kebetulan sudah ada MOU dengan Muhammadiyah Gresik juga. Oh iya. Ya. Ada arahan dari Pak Dekan memang untuk menindaklanjuti MOU sehingga kami ada juga alumninya Muhammadiyah Gresik Pak Rohman ini. Ya kami cari ketemu Pak Deni juga. Iya. Pak Dekan masih Pak Hin. Masih Pak Hin Bu, masih Pak Hin. Iya. Ya, kemarin diarahkan biar MOU-nya jalan gitu loh, biar nanti ada kuliah tamunya itu yang ngambil dari yang kita kerjasama seperti itu. Iya. Iya Bu. Oke. Insya Allah bisa bertemu lagi. Oke. Mudah-mudahan dari lain waktu Bu Sofi yang menjadi pemateri. Insya Allah. Matur nuwun Pak Deni, Pak Bu Sofi waktunya. Monggo kami kembalikan ke Pak Rohman. Alhamdulillah akhirnya tidak hanya menjadi sekedar kuliah tamu, tapi kita juga bisa saling sapa, kemudian saling silaturahmi kita antar sama saudara seperjuangan baik dari Muhammadiyah maupun sesama alumni itu. Bapak Ibu dan juga semuanya rekan-rekan, sepertinya ini kalau di kelas kami ini sudah masuk di jam kedua gitu. Di Pak Deni, jadi sudah masuk di 1 jam mata kuliah ini gitu. 3 SKS. Insya Allah ini materi yang jenengan berikan tadi itu sangat bermanfaat bagi kami, baik dari dari mahasiswa maupun dari dosen yang hadir di sini, dan insya Allah juga akan kami tindak lanjuti untuk selanjutnya sebagai bentuk pembelajaran. Baik rekan-rekan semuanya yang telah hadir di sini, kemudian di chat tadi sudah ada presensi ya untuk 6A4, kemudian untuk ada juga presensi untuk host, untuk presensi kuliah tamu silakan bisa diisi. Untuk yang memang diwajibkan oleh dosen pengampunya juga silakan diisi.
Kemudian saya selaku moderator di sini, mohon maaf barangkali selama proses kuliah tamu tadi ada hal-hal yang tidak berkenan ketika saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Denny telah hadir di sini. Semoga kedepannya masih ada event-event lain yang bisa kita tindak lanjuti melalui bentuk tindak lanjut dari yang disampaikan oleh Bu Adi tadi, sesuai amanah maupun perintah dari Pak Dekan, yaitu MOU, dan juga kita juga saling bersinergi untuk memberikan dan mencerdaskan mahasiswa kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya, oleh karenanya saya tutup kuliah tamu ini dengan mengucap alhamdulillah. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih untuk semua yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohman, Pak Denny, sami-sami. teman-teman mahasiswa yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Ya, ini Makasih Pak. sebelumnya kan rencananya online dari Indonesia ini. Mohon maaf Bu Ade, karena kemarin tiketnya itu pemberitahuan dari agennya itu H-1. Oh, jadi ditunda kapan Mbak Denny balik Indonesia? Tanggal 13 insya Allah. Pakai karantina? Nggak pakai ya sekarang? Nggak pakai, itu nggak pakai agen lagi, langsung beli di maskapainya. Saya berpikirnya Pak Denny itu sudah nyampe di Indonesia, makanya. Ini sudah ketemu anak ini, Bu. Saya kiranya hari ini di Indonesia, saya besok Jumat kan mau ke Gresik, barangkali Sabtu ini tak ajak makan 9 biasanya. Wah, langsung budal sama Bu Sofi. Ya nanti Bu Sofi barangkali diagendakan teman-teman Umsida yang main ke Gresik diajak ke 9. Iya, mangga. Enggak Pak Denny tadi tertarik juga yang CNN untuk teks itu. Kemarin saya pernah coba pakai ini CNN yang satu dimensi untuk klasifikasi teks itu lumayan Pak Denny, hasil akurasinya. Cuman waktu saya terapkan di Bu Ade kemarin nggak bisa. Iya, memang case by case itu. Yeah. Monggo. Okay. Jika melanjutkan aktivitas kembali Pak Denny, matur nuwun. Matur nuwun Pak Denny, Bu Sofi. Pak Alvan. Ngabut enggak on cam ini. Lagi ada ini. Monggo. Kami melanjutkan untuk mengajar di kelas. Nggih, Bu, makasih. Monggo Pak Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.